Salam, selamat malam saudara-saudaraku dalam Kristus. Bertemu kembali dalam renungan malam Suara Pengharapan. Tema renungan kita pada malam ini adalah lepas dari kuasa kegelapan. Dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14 tertulis, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudaraku, menurut ayat ini, satu-satunya pribadi yang dapat melepaskan kita dari kuasa kegelapan adalah Tuhan Yesus Kristus. Apapun usaha kita untuk melawan kuasa kegelapan, pasti gagal seandainya kita berada di luar Kristus. Karena itu kita harus bersungguh-sungguh bersatu dengan Kristus, menyerahkan seluruh hidup kita bagi Dia. Karena Yesuslah satu-satunya pelepas yang ajaib, luar biasa di dalam dunia ini. Kuasa kegelapan itu pekerjaan utamanya adalah memesongkan jalan manusia dari kebenaran kepada kesesatan. Kuasa kegelapan itu sangat jahat dan sangat kejam. Kuasa kegelapan itu menghancurkan hidup dan masa depan hidup manusia. Kuasa kegelapan tidak membuka jalan sedikit pun untuk keluar dari perangkapnya bagi orang-orang yang sudah masuk di dalam perangkap itu. Iblis itu mendesak manusia itu pada jalannya sampai manusia tidak berdaya dan akhirnya mati. Bukan hanya mati di dunia ini dengan menyedihkan, tetapi dia menderita sampai selama-lamanya di dalam kekekalan. Karena itu saudara-saudaraku, pilihan satu-satunya untuk menang dari kuasa kegelapan adalah percaya kepada Yesus yang mengalahkan kegelapan itu. Sebenarnya kita bukan hanya terlepas dari kuasa kegelapan itu, tetapi lebih daripada itu. Kita yang sudah bebas dan percaya kepada Yesus diberi kuasa untuk mengusir setan. Dalam Injil Markus pasal 16 ayat 17 tertulis, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Saudaraku, dalam semuanya ini Tuhan Yesus merangkumkan dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Juga seperti yang tertulis dalam Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kiranya renungan pada malam ini memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu pada malam ini Tuhan, karena Engkau mengingatkan kepada kami supaya kami benar-benar lepas daripada ikatan kuasa-kuasa kegelapan. Karena segala ikatan kuasa kegelapan itu akan menggelapkan seluruh kehidupan kami. Bapa di sorga, kami percaya bahwa Engkau yang kami sudah percaya sanggup melepaskan kami, sanggup menolong kami, sanggup menguatkan kami ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa kepada saudara-saudaraku yang sedang mendengar audio pada malam ini.
Andai kata ada di antara mereka yang masih terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus Kristus supaya mereka benar-benar dilepaskan. Mereka benar-benar bebas daripada segala ikatan dunia yang tidak berkenan kepada Allah, sehingga mereka dapat berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa supaya mereka tetap kuat pada jalan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup mereka, mereka tetap berjalan sampai akhir. Malam ini Tuhan, kami mau berdoa, menyerahkan tidur kami dalam tangan-Mu, supaya dalam tidur kami mengalami sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami tenang dan damai. Kami bangun pada esok hari dalam keadaan sihat, penuh sukacita dari Yesus Kristus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.